aku juga perbanyak sholat sunnah, terus aku puasa, terus aku zikir, itulah ya. Yang penting aku melakukan itu ya. Itu. Arneli, AET Nelly, selamat Ya, sore, agama apa? selamat sore, saya agama Katolik. Oke, itu tema kita Bang. Oten cacat logika. Bang cacat logika enggak? Mr. PD ini tadi udah naik Bang Daga. Kok udah monitor teking? Udah naik Bang Mr. ini. Yang Hai, ya, cacat silakan. logika itu, yang dimaksudkan cacat logika itu seperti apa? Oke, masuk logika enggak kalau Tuhan dilahirkan? Gimana? Masuk logika enggak kalau Tuhan dilahirkan? Kalau berbicara mengenai Tuhan dilahirkan itu sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan selalu menjadi mungkin. Berarti cacat logikamu. Ya, namanya rasio manusia itu terbatas. Namanya manusia selagi masih Berarti dalam logikamu dunia. cacat kan? Yang cacat itu seperti apa? Yaitu manusia dilahirkan itu masuk logika enggak? Kan tadi saya sudah bilang bahwa Karma manusia terbatas, berarti sesuatu yang iya tidak kan? sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ya saya tidak mungkin, Bagi berarti alam logikamu bisa menjadi cacat mungkin. kan? Berarti logikamu Kalau- ya. cacat kan? Yang ini kita lihat dari sudut pandang apa dulu? Sudut pandang logika loh Bang. Tuhan mati, masa lu nggak ngerti Nelio? Ah, lu Tuhan mati, cacat nggak logika lu? Yang pertama itu kalau kita berbicara itu kan mengenai keimanan. Yang pertama dan iman dulu. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang iman. Kalau logika ini kan logika, Kita main logika Bang, bukan main imani saja. iya logika keimanan. Kita main logika Bang, bukan imani saja. Kan kita sama-sama namanya agama Ibrahimik. Kalau jangan bawa gitu Bang, kalau gitu, kalau di Islam itu logika dulu baru beriman. Berakal dulu Hah? baru beriman, itu di Islam. Iya, betul. Kalau orang abang kan beriman dulu baru berakal. Sebelum kita beragama kan kita nggak punya agama dulu, Matelio. Tuhan itu dicari kan. Siapa sih namanya Nelio ya? Oke, saya berbicara mengenai itu. Kalau misalnya rasio dulu baru keimanan, bagaimana mungkin Abraham itu menuju tanah Kanaan? Dia tidak tahu Kanaan itu letaknya di mana. Yang pertama itu rasio atau iman. Saya izin dong Esti sama si Nelio nih. Nelio, kita jangan bawa-bawa Abraham deh. Kita lahir tahun 82 ya. Saya lahir tahun 82. Nyari Tuhan itu kita nggak ketemu sama Muhammad, Adam, Idris, Nuh. Yesus pun kita nggak ketemu. Sekarang kamu Nelio Ya, dalam mencari Tuhan itu seperti apa? Mencari Tuhan. Masa kamu mencari Tuhan, kamu menginginkan Tuhan mati dalam mencari. Saya nggak perlu kitab tertulis, saya perlu kita mencari Tuhan nih. Saya aja orang polos, pengen Tuhan saya tuh jago. Paham nggak kalimat jago? Hebat, perkasa, kuat. Kamu gimana kamu mendeskripsikan mencari Tuhan gimana kamu? Yang kuat dan perkasa itu seperti apa? Ya, seperti apa? Kamu nggak tahu kuat. Kamu kalau ngangkat jemuran aja nggak kuat, itu namanya lemah. Kamu masa kuat aja diajarkan? Kamu kan punya otak tuh, isi otaknya coba dikeluarin tuh, tumpahin. Dalam mencari Tuhan, kamu seperti apa teorinya? Nggak usah bawa-bawa Abraham jauh-jauh. Kamu kenal aja nggak sama Abraham? Abraham juga nggak tahu kamu. Saya ingin Itu kamu mencari artinya Tuhan. bahwa kita mengupas di tengah tanpa apa ya, sejarah itu penting. Ya sejarah penting, tapi kan Nah. ini kan kamu akan melihat cari bukti dari kitab tertulis. Yang saya butuhkan ketika kamu berakal balik, kamu kan sedang mendeskripsikan diri kamu, Tuhan itu ada atau enggak, Tuhan itu seperti apa, kita tuh diciptakan, siapa yang menciptakan, dilahir itu kan ada dari setiap manusia. Nggak perlu ikut-ikutan agama tuh. Saya nggak peduli orang tua saya pun Islam.
Kalau memang Kristen itu benar, saya masuk Kristen kok. Pusing amat, gampang kan? Cuma pertanyaan saya, kamu deskripsikan menurut akal kamu ya, logika kamu, Tuhan itu harus seperti apa sih? Kalau menurut Bang seperti apa Tuhan itu yang Tadi seperti saya udah perkataan sebut. seperti tadi itu? Tadi saya udah sebut Tuhan Itu seperti Ini apa? Erdi ini apa ini? Tadi ditanya apa naik udah turun, dia agama apa? Borusin yang agak. mana? Dirimu apa? Saya Islam, Pak. Islam, Si RT Saya Katolik. Kristen, ya. Kristen. Oke. Helmi? Islam. Pak. Oke, lanjut. Ya saya butuh dari perwakilan Nelio itu orang Kristen ya. Kita gini dulu Katolik. awalnya, kalau mau debat agama, awalnya kita tuh harus berpikir kita tuh nggak punya agama dulu. Karena kita nggak bisa membenarkan Islam benar. Ketika kita nggak punya agama, kita maunya gimana sih? Gitu. Kok kita tiba-tiba dikasih tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu. Sebab menurut saya, kalau saya salah koreksi. Saya pengen Tuhan saya itu perkasa, kuat, jago, hebat, kaya, bisa menyembuhkan segalanya dan lain-lain. Nah, kalau Nelio seperti apa? Masa kamu memilih Tuhan tuh harus bisa mati begitu? Ya oke, kita lihat dari sudut pandang filsafat ini kan soal logika. Oke. Nah, pada zaman sebelumnya itu namanya orang berpusat diri pada namanya kosmosentris. Kejauhan Nelio. Bertanya, itu saya jelaskan dulu. Orang itu bertanya sebagai segala kalau sesuatu kamu tuh itu menginginkan. Ya itu kalau dilihat dari sudut pandang kamu kan filsafat begitu itu ada begitu tiga akal balik fase. kamu kenal neosentris. Ya Hah? terus. Gimana? Orang mempertanyakan sesuatu itu mereka mempusatkan diri pada kosmosentris. Kosmosentris itu bukan bahasa hari-hari. Itu bukan bahasa hari-hari. Saya jujur kosmosentris saya nggak tahu. Yang saya tanya sehari-hari, kamu tahu Spider-Man, Batman tahu nggak sih? Dia nggak ada loh, mati loh. Ini Tuhan loh kita bicara. Kosmosentris itu tunggu dulu. Kalau misalnya tidak tahu, dengar dulu saya terangkan dulu supaya bisa memahami apa itu kosmosentris. Orang berpusat diri kepada alam. Mengapa semuanya itu ada seperti ini? Terus? Orang mempertanyakan eksistensi yang ada. Betul. Terus? Ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Kita yang terlihat aja dulu, jangan yang tak terlihat dulu. Mengapa semuanya itu ada seperti ini saja? Berarti ada sesuatu di balik itu. Betul. Terus? Ada sesuatu yang di balik itu. Ada yang tak terlihat itu. Yang Ada tidak terlihat dan bisa ada yang taunya tak dari mana? terlihat. Hah? Yang tidak terlihat bisa taunya dari mana? Ya kan orang mempertanyakan sesuatu itu karena bahwa di balik itu ada yang tak terlihat. Dari akal, dari akal. Itu namanya dari akal. Terus? Ya, ada yang tak terlihat itu akhirnya para filsuf zaman klasik mereka menggambarkan bahwa yang tak terlihat itu sebagai supranatural. Yang Ya, perkasa terus? seperti yang tadi dikatakan itu. Terus apa Tapi hubungannya di- perkasa dengan Tuhan mati? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Saya bertanya, sebelum Anda telah dilahirkan itu, apakah Anda sudah berbicara atau pertama dan utama itu mendengarkan dari orang tua? Kalau kamu nanya dari saya ya, saya tidak ada pengetahuan dari pun saya lahir maupun saya usia sebulan 2 bulan saya tidak ingat. Tapi kamu tahu nggak di Al-Quran itu disebutkan bagaimana proses kelahiran? Tidak, maksudnya kan untuk yang real, secara logis. Tadi saya udah jawab Itu secara kita logisnya, bicara. saya tidak tahu. Nah, artinya bahwa yang pertama dan utama itu sebelum kita berbicara itu kita mendengarkan dulu. Makanya Saya tidak tahu ya terangkan mana dulu. yang mendengarkan dulu, mana yang berbicara. Kamu tahu nggak sih? Kamu pernah ingat kamu masa-masa bayi? Kamu bicara dulu apa dengar dulu? Kan nggak tahu kita. Mendengar dulu. Tahu dari Bahkan mana kita kamu? melihat apakah kita dilahirkan itu langsung berbicara? Tidak, Kamu kan kita lahir kan mendengarkan nangis, langsung pernyataan nangis. dengan Ya kalau berbicara mendengar- pastilah. kita mendengarkan dari orang tua, mendengarkan itu, disitulah kita membiasakan diri untuk berbicara bahasa setempat atau budaya setempat. Nah, artinya bahwa yang pertama itu saya terangkan dulu, saudara dengar dulu. Setelah selesai baru dibantah atau gimana.
Tapi Anda menerangkan teori yang secara seluruh. Saya tanyanya simple loh. Ketika Anda sebagai seorang manusia tidak tahu apa-apa, seperti apa sih konsep Tuhan yang Anda inginkan gitu loh? Makanya saya mau terangkan tadi. Tapi tidak nyambung terangkannya dari satu kalimat aja. Saya aja bisa menerangkan kamu di bawah 3 detik loh. Saya ingin konsep Tuhan, kamu tahu, saya ingin Tuhan saya maha kaya, tidak ya bisa habis hartanya. Kan simple. Simple kan? Saya pengen ada Tuhan yang hartanya tidak habis-habis. Saya ingin Tuhan yang dia bisa menciptakan apapun. Beres kan tuh? Ya, Nggak pakai namanya bawa-bawa. Tuhan yang namanya Tuhan maha sempurna, maha kuasa. Pasti namanya itu perfect. Sesuatu yang sempurna. Oke, sekarang yang kamu sebutin itu adanya di Kristen atau di Muslim? Hah? Yang kamu bilang perfect itu adanya di Muslim apa di Kristen? Kalau kita berbicara mengenai agama Muslim atau Kristen, itu Anda sebagai bisa salah berpikir, satu Anda jalan nggak bisa menuju berpikir kepada 1000 yang kali Tuhan lebih itu cepat dari sendiri. saya. Kenapa? Itu untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Anda tidak konsisten ya. Tadi Anda bilang sempurna dan lain-lain. Saya tanya, Anda tidak nyebut Kristen dan tidak nyebut Muslim. Kalau saya sebut ya, apa teori yang Anda bilang tadi perfect sempurna, adanya di Muslim. Kan seperti itu. Di Muslim nggak Dan disebutkan. juga saya mau mengatakan kaya. bahwa Kenapa? kalau misalnya ini saya lihat dari sudut pandang, ya itu secara rasional, bahwa agama itu dibawa dari Eropa dengan erat. Jauh banget sih kamu bawa-bawa ke Eropa. Tunggu. Saya nggak paham sama orang-orang yang punya pemikiran Kalau kita kayak melihat gitu. dari sudut pandang tradisi, Itu terlalu sekolah. Saya nggak butuh itu. Saya butuh Tarzan pun bisa dengarkan ngerti. dengarkan dulu. Bahwa kalau makanya tadi saya terangkan yang tadi yang dari kosmosentris itu, yang pertama itu dengarkan dulu. Sebelum selesai jangan dibantah. Itu namanya kita respect satu sama lain. Dewasa itu seperti itu. Kamu tadi bilang bahwa agama harus perfect, Tuhan tuh harus perfect. Saya tanya, yang perfect itu adanya di ajaran Kristen atau di ajaran Muslim? Ya itu pertanyaan saya kan. Kan tadi dibilang jangan Ya apa jawabannya? jangan masukkan ke dalam agama. Ya nggak bisa lah, kita kan mau bahas nyari konsep ketuhanan. Kamu gimana? Agama itu dikasih tahu oleh Sang Pencipta. Dalam Pencipta filsafat itu ngasih ketuhanan tahu. itu ada. Agama itu bukan pemikiran manusia, Itu bukan. tanpa melihat dari sudut pandang agama, tetapi kita mempertahankan rasio, bagaimana rasio kita itu berjalan. Justru itu Entah- rasio manusia tidak Ya. akan sampai Berarti untuk mengenal kita- Tuhan. Dengar Kamu gimana dulu. sih? Jangan Kamu- melihat dari sudut pandang agama, Nggak tapi bisa, kita melihat manusia dari itu sudut nggak akan pandang sampai. filosofis. Kalau Tuhan nggak ngasih tahu siapa Tuhan, manusia nggak akan pernah ada yang bisa tahu Tuhan, percaya nggak? Masa logika kayak gitu aja nggak bisa? Kamu banyak makan oatmeal deh. Tuhan itu memberitahu kepada ciptaannya, sayalah Tuhan. Jadi manusia nggak ada yang bisa berpikir siapapun di dunia ini Tuhan itu hasil pemikiran manusia, nggak bisa. Itu referensinya dari mana? Loh, dari mana gimana? Berarti kamu lari kepada agama. Kamu kalau nggak bicara Kan kita agama, mau mempertanyakan bicara sesuatu apa? dari sudut pandang filosofis tanpa melihat dari sudut pandang akuran dengan kitab. Itu namanya seorang filosofis. Jadi filosofi menghasilkan agama. Bukan filosofis menghasilkan agama, tetapi rasio itu bagaimana bisa berjalan. Lah iya, makanya pertanyaan saya, manusia itu hanya bisa dibatasi sama nafsunya. Paham gak nafsunya? Bahwa saya sebelum mengenal Tuhan, Tuhan itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata tidak. Di dalam Islam, Tuhan itu jelas sekali memperkenalkan dirinya. Kamu tahu surat Al-Ikhlas ya? Tidak beranak, tidak diperanakan. Semua bergantung kepada Dia. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Itu kan Tuhan itu seperti itu harusnya. Itu Kalau yang tadi artinya bilang kita- hebat. Ada Itu nggak yang artinya lebih better dari itu? kita sudah lari kepada namanya agama. Kalau misalnya saya jelaskan konsep keimanan ketuhanan yang dalam Islam itu hal yang tak terhingga. Dengar dulu, hal yang tak terhingga, hal yang di atas sana itu tak terhingga. Tetapi konsep dalam ketuhanan dalam Katolik, hal yang tak terhingga itu hadir nyata dalam kehidupan manusia. Apa? Ya, itu. Jadi apa? Hadir dalam kehidupan manusia. Maksudnya? Hadir nyata dalam kehidupan manusia. Hadir nyatanya gimana? Maksudnya datang ikut ngopi. Kan dia yang mengurusi semua kehidupan di Dengar dulu. di alam semesta ini. Dengar dulu. Hmm. Jangan bantah. Saya terangkan itu.
Mengapa Allah yang begitu maha tinggi, maha kuasa itu hadirnya dalam kehidupan sejarah manusia? Karena yang pertama itu karena keangkuhan dan kesombongan manusia. Itu yang tadi yang saya bilang hawa nafsu manusia. Saya terangkan dulu, jangan bantah. Karena keangkuhan dan kesombongan manusia itu, relasi manusia awal dengan Tuhan itu retak. Tetapi Tuhan itu masih berbelas kasih kepada Dari manusia. mana? Kamu dari Dengar mana sih dulu. tahu Tuhan berbelas kasih dari mana sih? Kamu ngelihat Tuhan apa gimana Dengar sih? dulu. Tapi nggak nyambung. Saya butuh isi Kau kepala dengar kamu. dulu. Kasih saya yang nyambung, saya akan didengar. Kasih Tuhan saya yang itu nyambung, masih saya akan dengar. Kan tadi ada Ya ini udah, kan? poinnya gini ya, poinnya kamu Tunggu. sebelum kamu kenal Tuhan, sebelum kamu kenal Kristen, sebelum kamu kenal, kamu pernah nggak berpikir bahwa Tuhan tuh harus mati? Kamu dengar dulu, saya Saya terangkan tanya dulu. itu, nggak perlu dengar, saya tanya itu. Nanti sampai di situ. Nggak bisa. Nanti sampai di situ. Kamu cuma butuh aja pertanyaan. Sebelum kamu kenal Kristen, kamu pernah nggak berpikir bahwa Tuhan itu harus Nah. mati? Saya tanya, apakah kamu mencapai kesuksesan tanpa ada proses? Ya, sekarang gini, sukses itu menurut saya ketika saya tidak berproses, sukses itu menurut saya ya, uang harus banyak, hidup harus nyaman, gitu kan sukses itu. Nggak perlu kan kamu Itu ceritakan namanya- prosesnya. Itu namanya manusia yang lemah, manusia Iya, yang makanya itu saya bilang pemikiran kamu itu sebagai manusia. Dia bilang begini, kamu harus dengar baik-baik. Saya terangkan dulu bahwa apa kamu sampai kamu itu lebih suka kepada suatu kesuksesan tapi tidak mau melewati suatu proses. Beda, kamu menanyakan proses kesuksesan dengan sukses. Makanya saya tanya, kamu beda mengenal Tuhan dengan proses dengan Tuhan yang belum kamu kenal. Kamu tinggal bilang aja ya, pernah nggak sih kamu waktu muda, umur 17 tahun ketika kamu akal balik sudah pernah mimpi basah dengan perempuan tuh, kamu berpikir, kayaknya Tuhan harus mati deh. Gitu. Pernah nggak sih berpikir gitu? Coba, kayaknya Tuhan harus diciptakan deh. Pernah nggak berpikir gitu? Enggak kan? Makanya tadi saya berbicara itu harus Oke. lewat suatu proses. Ya udah sekarang sebutkan yang tanpa proses Tuhan itu harus seperti apa? Makanya kamu itu lebih suka Kenapa kamu nggak pernah orang bilang pada ini nih yang namanya yang saya kesuksesan itu? Bang, kalau kamu dengan saya Kamu- nggak bawa Islam dan dengar nggak bawa dulu. Kristen, pinter mana? Dengar otak dulu. kita? Itu namanya manusia yang tolol, tidak mau mendengarkan satu sama lain. Namanya Saya nggak, manusia yang saya bodoh. justru mendengar apa yang kamu sebutkan. Iya, Hei. kalau mendengarkan itu artinya bahwa memberi ruang dan waktu kepada orang lain itu berbicara sampai selesai baru dia Kamu bantah. menjelaskan Itu ke namanya saya suatu proses yang sudah kamu lalui. Saya tanya yang sebelum proses, paham nggak? Saya tanya yang sebelum proses. Itu yang saya tanya. yang Kalau sebelum kamu proses itu menjelaskan seperti apa? Alkitab, menjelaskan itu, kamu juga proses Tuhan percaya Tuhan mati karena kamu sudah melalui proses kan? Iya kan? Tuhan mati menebus dosa manusia, begitu kan prosesnya kan? Tuhan Allah Sebelum proses Trinitas. itu, Yang saya tanya nggak itu, yang saya tanya ketika kamu muda, kamu tahu alkohol, ketika kamu sudah minum, saya tanya sebelum kamu tahu minum alkohol diminum, tahu nggak kamu alkohol itu seperti apa? itu logika yang artinya saat pikir artinya bahwa yang orang minum baru orang tahu.
orang tidak minum pun orang sudah tahu. Tapi kamu tahu nggak kamu disebut kafir di dalam Al-Quran? Orang yang lupa. Tahu? Lupa seperti apa? Ya itu kafir. Orang yang dalam konsep keislaman, orang yang kafir berarti orang yang tidak beriman. Iya itu Artinya namanya lupa bahwa karena bukan sebelum berarti- diciptakan itu kamu beriman. Sebelum kamu ditiupkan ruh ke dalam jasad kamu tuh tadinya beriman. Kan yang menciptakan Tuhan cuma satu. Emang ada Tuhan kerjasama yang menciptakan rakyat ini, Tuhan ini? Nggak ada kan? Makanya disebut kafir karena kamu lupa beriman. Ini diuji. Wajar kalau diuji mah ada yang lupa, ada yang salah, makanya ada ganjaran. Makanya disebutnya kafir, kufur, kafar. Mohon maaf Bang Randy, mohon maaf. Saya luruskan. Kafir itu bukan lupa. Ya. Mohon maaf ya. Jadi tolong teman kalau mau bernarasi jangan ini ya. Jangan terlalu jauh kalau tidak tahu gak usah dijelaskan. Kafir itu bukan melupa, Boleh. tapi menutup kebenaran. Itulah disebabkan kalian dikatakan kafir. Bukan lupa tapi menutup. Kafir. Kalian menutup kebenaran padahal jelas di dalam Bible itu jelas dikatakan Yesus itu adalah utusan. Tapi kalian tuhankan. Makanya kalian dikatakan kafir. Kafir itu kafir, tutup. Jadi kalian itu menutup kebenaran. Tuh dia. Itu arti kafir, ya. Kayak apalagi Si Ibu Hesti pinter tuh. Dia mualaf tuh pinter. Saya orang yang paling saya nggak berani untuk debat tuh mualaf tuh. Karena mualaf itu udah pernah menyeberang itu yang namanya hidup dengan keluarga, dilahirkan dari keluarga yang non muslim ya, terus dia pindah. Itu pinter. Makanya saya kalau sama mualaf saya nggak pernah berani untuk berdebat. Beda itu. Tuh bisa tuh jawaban seperti itu. Kamu dari tadi si siapa Nelio ini konsep Abraham dibawa-bawa jauh amat. Saya cuma tanya, kamu tuh Tuhan tuh kayak gimana sih pemikiran kamu gitu? Oh iya Tuhan tuh harus mati loh Pak. Nah, dengar dulu. Saya terangkan tadi itu manusia awal sampai pada proses bagaimana itu. Kamu sebenarnya kan mendengarkan itu. Saya terangkan dengan baik-baik. Tapi kamu selalu membantah. Nggak perlu baik, saya perlunya benar. Ngapain baik kalau ngaco? Saya perlunya benar. Nggak apa-apa sampean mau teriak-teriak ke saya. Yang penting benar isinya. Menurut tadi kamu, Hesti teriak ke saya, tapi isinya benar. Saya akui dia benar. Saya mempertanyakan, menurut kamu kebenaran itu absolut atau relatif? Itu bahasa apa? Saya nggak sepinter itu. Kebenaran itu apa? Saya nggak tahu. Kebenaran itu kan bisa diuji. Menurut saya. Kalau kamu bilang absolut, kebenaran itu adalah mengatakan yang benar. Kebenaran itu adalah kita mengatakan yang benar. Kebenaran itu benar. Apa itu yang benar itu? Benar, yaitu menyembah Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Itu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu? Allah. Bahkan di dalam Bible di Perjanjian Lama juga dikatakan Elohim adalah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Di dalam Matius 11:25 dikatakan Yesus juga berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itulah Tuhan yang benar. Kalau kita bicara tentang kebenaran, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah benar, yaitu kita di jalan yang benar, menyembah yang benar, mengikuti ajaran yang benar, mengikuti rasul yang benar. Nah, itulah benar itu. Kau sendiri membicarakan tentang kebenaran, sementara kau sendiri tidak tahu apa itu kebenaran ART. Sekarang saya tanya, apa itu kebenaran menurutmu? Saya kan bertanya kepada Anda menjawab kebenaran itu absolut atau relatif. Itu saja. dari pertanyaan itu Saya apa? sudah menjawab loh. Emang si Oten ini telinganya ketutup sih, susah. Saya aja mendengar itu. Saya nggak kenal loh, kenal Hesti baru sekarang loh, tapi masuk dia. Benar itu diterima oleh akal, diyakini oleh hati. Itu mungkin bagi saya ya benar gitu. Jadi Tuhan tidak diciptakan dan Tuhan menciptakan tidak diciptakan. Kalau menurut saya seperti itu. Ini saya cuma pengen gali aja sih Nelio ini konsep ketuhanan dia gimana gitu. Saya pengen tahu apa sih yang menyebabkan dia percaya gitu kalau Tuhan itu harus mati gitu. Itu kan matinya juga dibunuh itu. Sebenarnya kalau kamu mendengarkan dengan baik, saya terangkan dengan baik. Tapi kalau kamu membantah, maka saya ambil intinya Elio, seperti dengerin ini. ya, si Hesti Saya ambil intinya begini saja. Saya Elio ambil dengerin dulu. kesimpulannya. Hesti itu Kau tadi dengar ngomong dulu. cuma di bawah 5 menit, saya langsung dengar dan saya langsung tangkep loh. Kamu ini dari tadi ngomong cuma kulit buaya doang.
Ngomongnya yang bagus lah gitu. Pasti itu ngomong tadi, saya langsung dengar kok. Oke. Coba kamu konsep Sama. ketuhanannya apa? Konsep ketuhanan tadi saya mau jelaskan itu kamu membantah terus. Iya apa cepet? Artinya kamu memaksa bagaimana cara masuk ruangnya kamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan bagaimana ruang kehidupannya orang lain. Buat apa? Saya yang nanya mendengarkan ruang buat kamu tuh buat apa? Yang saya tanya itu, masa kamu bisa tangkap saya dengan berbicara di bawah 1 menit, sementara kamu merasa diri kamu nggak bicara apa-apa kebenaran dari tadi, malah menyalahkan. Ini kamu yang disebut toksik kamu bukan sih? Toksik itu seperti apa? Saya bilang ya, saya sebelum kenal Islam, ya, sebelum kenal agama, saya pengen Tuhan saya tuh sakti mandraguna. Paham nggak kamu sakti mandraguna? Kamu paham nggak? Bawa nggak saya bawa Abraham? Saya pengen Tuhan saya tuh sakti mandraguna ya. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kamu Iya. tahu kan itu di Sama. agak di Tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya dalam dunia Katolik. Oke, terima strukturnya kasih. begitu Itu jelas. Yuda tadi udah naik tuh moderator. Iya, Yuda. iya. Ini naik. Makasih. Iya di bawah aja dulu Bang biar gak mengganggu. Eh. Coba maunya gini moderator. Kalau lagi terjadi perdiskusian jangan ada naikkan dulu. Biar tenang kecuali Oten. Enggak, saya semakin yakin Nggak ya. ada saya nggak ada, saya lagi di jalan. Jangan marah sama saya lagi di jalan. Ini maka saya turunkan. Aku ngomong ke moderator. Nah, merasa kau kan salah kau lah. Ya Nelo, Nelo, saya terima kasih ya. Dari tadi saya nggak puas kamu nggak jawab. Yang kamu jelaskan itu bahasa Romawi, saya nggak. Oh Yuda Kristen tadi kata Islam. Naik kok kalau Kristen Yuda naik. Jadi gini aja sih saya clearkan lah ya. ART dengarkan saya ya. Kamu bertanya tentang absolut, relatif. Padahal Allah itu, Tuhan itu adalah mutlak. Absolut itu mutlak ya. Mutlak. Allah itu mutlak. Tidak bisa diduakan. Allah itu satu-satunya. Allah itu tidak ada yang lain selain Dia. Itu mutlak. Sang pencipta langit dan bumi itu mutlak. Ya, itulah Tuhan yang sesungguhnya, bukan relatif yang ada di suatu tempat. Relatif itu contohnya kayak saya cantik, relatif. Cantik itu relatif. Ya mungkin sama Bang Ridi saya jelek, sama ART saya jelek, mungkin sama anak saya cakep. Tapi kalau Tuhan itu tidak. Tuhan itu tidak mutlak. Tuhan itu Dia tidak diduakan, Dia tidak ada yang lain, dan Dia cukup satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah itu. Jadi jangan kau katakan Allah itu, Tuhan itu, Sang Pencipta itu relatif. Kalau kau katakan Tuhan itu relatif, berarti kau yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kau. Kau atur Tuhan kau. Nah, Ya. ini saya lihat dari sudut pandang filosofisnya, ini sebagai ateis. Filosofi mau filosofi. Ini saya mau Kalau bertanya, kamu Mas. bawa ke filosofi, Saya mau kalau bertanya. kamu bawa filosofi nih ya, ART, kamu Kamu- bawa filosofi. Udah diam dulu kau. Nih, kau bawa kau ke Saya mau filosofi. bertanya begini. Bentar dulu, aku belum. Menurut aku Anda- dari tadi menurut- diam loh. menurut Aku dari tadi Anda- diam loh. Ini filosofi, ini mau aku bawakan dulu. Filosofi. Menurut Anda apa itu Tuhan? Ini sebentar dulu, sebentar filosofi, sebentar filosofi lah kan, duduklah aku di sini. Kebetulan aku nggak ngopi ya, ngeteh lah yang contohnya ngeteh. Sambil ngeteh contohnya aku smoking. Lalu aku berpikir, ini filosofi, berfilosofi lah ya kan. Bayangkanlah menurut filosofiku ini kan, keluar dari lubang kedip mata. Oe. Tuhankah itu? Padahal menurut filosofiku sendiri pantas dia Tuhan. Karena dia keluar tidak disentuh oleh laki-laki lain. Dan filosofiku mengatakan walaupun dia ditetei, dia pantas dituhankan. Nah, itulah filosofiku. Nah, jawab, ngomonglah filosofi. Ya. Itu pemahaman yang keliru. Nah, kan pemahaman katanya kan. Cara dari sudut pandang filosofis kamu berpikir. Pemahaman katanya kan. filosofis. Itu filosofi, pemahaman katanya kan.
Kalau di giliran kayak gitu pemahaman. Ya kan? Tidak, saya pengen mau dengar dari Anda, mau sharing. Apa konsep Tuhan menurut Anda itu? Apa konsep Tuhan? Emangnya Tuhan berkonsep? Tidak, konsep Anda tentang Tuhan. Itulah bertanya. Tadi ada Anda apa konsep Tuhan tentang Anda? Engkau yang salah bertanya. Ini baru benar. Apa konsep Anda tentang Tuhan? Itu baru benar. Tuhan itu dia adalah yang mulia, yang maha kasih, maha penyayang, dan maha pengampun, lagi maha pemurah. Tuhan itu adalah sang pencipta langit dan bumi. Kau bertanya, aku jawab, kau potong-potong. Belum lagi. Doa. Diam dulu kau, noise kau diam, ada suara orang. Tuhan itu menurut konsepku, dialah yang menciptakan aku dari yang tidak ada menjadi ada. Menurutku, konsepku tentang Tuhan itu adalah di mana Dia Maha Pengasih, Dia mengasihi aku sehingga aku sampai hari ini sehat walafiat. Konsepku tentang Tuhanku adalah Dia Maha Pengampun. Dia mengampuni segala dosa-dosaku yang kuperbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Menurutku, konsepku tentang Tuhanku, Dia adalah Maha Pemurah, di mana Dia memberikan segala nikmat yang diberikan kepadaku, padahal aku kadang-kadang tidak bersyukur akan nikmatnya. Menurut konsepku tentang Tuhanku adalah Dia adalah Maha Pemberi rezeki, Maha Kaya, dan aku mendapatkan rezeki yang luas-luasnya, tapi aku terkadang tidak bersyukur atas rezeki. Salah satu rezeki yang diberikan Allah kepadaku adalah kesehatan yang kadang aku tidak syukuri. Nah itu. Sekarang saya tanya balik. Bagaimana mereka? Sekarang tanya balik lah. Itu. Sekarang tanya balik. Tunggu dulu. Saya bertanya. Enggak. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu ART. Satu-satu dulu. Jawab dulu. Saya bertanya kepada Anda dulu. Kenapa kalau ditanya kok takut kali? Kau kalau ditanya kok takut? Gantian dulu. Menanggapi dulu. Menurutmu, menanggapi dulu. Konsep Tuhan. Bentar. Ini si Oten. Oten, tadi yang disebutin sama host ya, Bu Hesti ya. Kamu tahu nggak itu konsep dari kamu itu juga bagian dari tamu yang saya mau bertanya kepada host, bukan Anda. Kamu dengar dong, harusnya kamu Anda bisa bedain mana yang benar mana yang salah dong. Konsepnya dia dibicarakan menurut hati kamu benar apa enggak Tuhan seperti yang disebutin si Hesti tadi? Benar nggak? Orang mau bertanya, saya nggak tanya itu. Di kamu kalau membagi sharing Tuhan ke saya ya, yang kamu sebutin apa? Tuhan tuh 3. Terus apa? Ada Bapa, ada Anak, ada Kudus. Tuhan harus mati di kayu salib menebus dosa. Kamu dengan yang tadi mana yang lebih better menurut kamu? Yang sama Hesti tadi bilang. Nelio, Pak RT. Kita sama-sama tamu. Ketika host menjelaskan, makanya saya ingin menanggapi pernyataan. Saya kan sudah menjelaskan. Sekarang giliran saya bertanya dong. Berarti kuping dan hati kamu mati. Maka saya tanggapi dulu. Sudah tanggapin, silakan. Apa? Biarin Bang Rindi, silakan. Apa? Menurut Anda seperti yang tadi katakan bahwa Allah yang belas kasih itu seperti apa? Sedangkan faktanya bahwa Allah yang berbelas kasih, faktanya bahwa ada yang tinggal di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Itu bagaimana mungkin saya bisa mengatakan bahwa Allah berbelas kasih kepada saya, Allah mencintai saya, sedangkan saya punya kehidupan yang begitu buruk seperti ini? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus. Bukan cuma Oten yang bertanya, bahkan ada saudara iman saya pun bertanya dengan pertanyaan sama seperti ini. Allah Maha Kasih di mana? Ada orang tinggal di kolong jembatan, ada orang tinggal di ini, gitu ya. Pertanyaan bagus, saya jawab. Itu saya lihat dari sudut pandang sosial. Saya jawab. Kamu bertanya, saya jawab. Iya. Saya jawab ini. Allah yang Maha Kasih bagaimana? Gak usahlah kita jauh-jauh di kolong jembatan. Gak usah ya. Ke kau aja lah contohnya. Kau dan aku. Contohnya, kau dan aku contohnya. Kenapa dikatakan Allah kan dijawab malah. Kok laki-laki apa perempuan sih? Kau ngomong saya diam loh. Kenapa giliran saya ngomong kamu ikut ngomong? Astagfirullahaladzim. Gak usah jauh-jauh ke kolong jembatan. Kau dan aku aja contohnya. Udah.
Contohnya aku dan kau. Allah Maha Pengasih. Di mana kasih Allah? Kasih Allah diberikan kepadamu, kau masih diberikan nyawa pada saat ini. Masalah kau kafir karena kau, ulah kau, diri kau, tidak Allah, tidak Tuhan. Paham kau? Begitu juga orang yang di kolom jembatan. Allah mengasihi dia, Allah mengasihi dia, memberikan otak, dia bisa kerja. Kenapa dia tinggal kolom jembatan? Tidak ada yang tahu. Kenapa dia tidak kerja? Banyak kuli bangunan. Pemahaman yang itu ya. Diam dulu kau, biar aku jelasin. Diam dulu kau. Dia tinggal di kolom jembatan. Kenapa dia tidak bisa punya rumah? Ya kerja. Kerja kau dari pagi sampai pagi. Mungkin akan bisa beli kau rumah. Kau beli rumah. Sudah. Kerja. Dia sudah bekerja. Doa. Dia sudah berdoa. Amalan apa yang sudah dilakukannya? Sudah. Dia, aku pernah ngalami. Gini, pernah ngalami. Ini aku ngalami sendiri nih. Aku meminta kepada Allah. Aku pernah berkata kepada Allah, ya Allah, aku malu meminta kepadamu. Malu. Engkau kasih aku kesehatan dan syukur ya Allah. Malu aku meminta kepadamu. Kenapa aku malu? Ini ya. Nih, dengar ini ART. Untung aja malaikat tidak bisa berbicara langsung sama engkau dengar. Seandainya malaikat bisa bicara, dia akan mengatakan gini. ERT, kau mau minta mobil? Sholat aja kagak. Oh iya, kau kan kafir. ERT, kau mau minta mobil? Yang kau sembah aja manusia. ERT, kau mau minta rumah? Yang kau sembah aja anak orang. ERT, kau mau minta disenangi? Tuhanmu aja kau duakan. Itu dia. Begitu juga yang tinggal di kolom jembatan. Apa yang sudah dilakukannya kepada Allah? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia sholat 5 waktu? Jangan tahunya meminta, tapi bersyukur tidak tahu. Paham kau? Ada nggak dia sholat 5 waktu? Ada nggak? Jika dia melakukan sholat 5 waktu, dia akan bersyukur apa yang dikasihkan oleh Allah kepada dia. Contohnya saya bisa menuntut kepada Allah. Cara nuntutnya apa? Ya Allah, aku sudah sholat tahajud setiap hari. Bahkan kulakukan tanpa putus selama 40 hari. Diam dulu kau. Diam, kau belum selesai. Mute dulu moderator, tolong bantu dulu. Aku sudah tahajud selama 40 hari tidak putus. Harapanku dalam bertahajud ini kau kabulkanlah permintaan sapi ini ya Allah. Apa permintaanmu Esti? Umroh ya Allah. Umroh. Ya Allah, aku malu meminta kepadamu, tapi engkau yang mengatakan mintalah. Engkau yang mengatakan mintalah ya Allah. Aku meminta dengan mohon ya Allah. Kulakukan sholatku tanpa kutinggalkan sekalipun. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun kulakukan ya Allah. Hanya mengharapkan ridho rezeki darimu ya Allah. Udah. Lalu apa? Seandainya malaikat berbicara Esti, Allah akan mengabulkan doamu karena niatmu, usahamu, yaitu usahamu dalam berdoa, usahamu dalam berzikir, usahamu dalam bersolat. Allah kasih Estina, alhamdulillah ke umroh. Alhamdulillah. Nah ini Allah udah kasih kau kesehatan, tapi otak kau nggak kau pakai. Kenapa nggak kau pakai otak kau? Karena ada terlalu enak kau makan babi. Udah. Seandainya babi diharamkan di Bible, mungkin lebih gampang kalian menerima kebenaran tentang Islam. Paham kau? Jadi jangan kau bilang Allah itu, kalau Allah Maha Pengasih, kenapa ada orang kolom di jembatan? Itu salah dia, bukan salah Allah. PA. Kau nggak sekalian aja kau bilang kayak gini, Badua. Bukankah menyembuhkan orang dalam nama Yesus sembuh? Kalian kan selalu mengatakan begitu. Di dalam nama Yesus orang sembuh. Badua, pergi kau ke rumah sakit Katolik, pergi kau ke rumah sakit Marta Priska, pergi kau ke rumah sakit Ampen. Bawa ke situ. Kau sembuhkan dulu orang itu. Dalam nama Yesus sembuh kau. Dalam nama Yesus sembuh kau. Nggak akan ada oten-oten yang kanker. Nggak akan ada oten-oten yang kena paru-paru. Nggak akan ada oten-oten yang kena jantung. Udah. Paham kau? Nggak akan buka itu. Rumah sakit, rumah Kristen itu nggak akan terbuka itu. Nggak akan buka. Udah. Kalau kayak gitunya caramu. Mbak, sekarang kan kalau menyembuhkan dalam nama Yesus sembuh. Nah, cepat pergi kau ke pendeta kau yang lagi ke stroke. Kau bilang, Pak pendeta, udah berdoa kau dalam nama Yesus. Jangan lagi kau makan obat. Nah, bilang gitu. Badua.
Udah ngomong kau. Nah dengar di pertanyaan si buat ini. Teng. Udah ngomong kau Baluap. Entah apa-apa ya kan. Baluap, jangan lupa bernapas kau. Oke, saya ngomong lagi. Ya, oke. Ya silakan. Yang tadi itu bagi saya, menurut saya itu terlalu ideal, artinya terlalu tinggi, tidak menyentuh realita. Bagaimana harus ada tindakan nyata bahwa kita menerima belas kasih. Apa hubungannya dengan Hawa? Apa hubungannya? Tidak. Anda berbicara, saya mendengarkan. Artinya saya menghargai Anda, dan pada saat saya berbicara, Anda juga mendengarkan. Itu namanya manusia. Tadi aku bicara kau potong-potong, giliran kau dipotong kau. Anda berbicara, saya dengarkan. Giliran Anda yang mute kau moderator Baluap, kau nggak mute sendiri. Moderator yang mute kau. Giliran dipotong, Anda berbicara, saya dengarkan. Giliran saya bicara, Baluap. Dari tadi kau motong-motong aku Baluap. Lanjutlah. Sambil bikin air aku. Lanjut. Bagi saya, itu terlalu ideal. Terlalu tinggi, terlalu tidak menyentuh realita. Sedangkan kita hidup dalam dunia realita, bukan dalam dunia fantastik. Nah, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan saya seperti yang tadi? Maaf, ini Yon. Kuliah gantian saya mau tanya. Yang mana Baluap? Udah ku jawab loh. Iya, makanya saya tanggapi seperti yang tadi, bahwa itu menurut saya itu terlalu ideal. Kok laki-laki apa perempuan sih? Kau laki-laki apa perempuan? Tidak perlu Enggak, tahu suaramu tentang- kok meloy kali. Iya, kok suara kau meloy kali. Masa Artinya laki-laki kalau kayak kita gitu? berbicara, Udah sama si menghargai satu sama lain. sama si Seperti Yudas dulu itu. lah. Ini yang apa SCRT ini udah kalang kabut ya. Jawabannya kurang pas itu. Coba sama si Yudas. Si Yudas coba tanya agama apa dia? Ya, kami sama-sama. Tanya, silakan Yudas. Oke, terima kasih. Agama Kristen. Iya, Pak Yudas. Iya. Ini saya cuma mau tanya ini. Suaranya agak dikuatin. Oke. Ini Bang Saya Yudas mau ini tanya. Katolik apa Protestan? Saya protes. Oke. Protestan. Iya, mau tanya. Tuhan itu ada satu. Nah, dari awal dunia diciptakan Tuhan cuma satu. Nah, itu kan awal mula agama itu kan dari Israel ya. Agama Yahudi itu. Itu Tuhan mereka itu sama dengan Tuhan yang disembah Islam maupun enggak? Itu aja, Kak. Makasih. Mana datanya Tuhan yang pertama kali Tuhan orang Israel? Di mana itu, Bang? Di mana, Bang? Gimana? Bang? Di mana datanya Tuhan yang pertama kali itu Tuhan orang Israel? Ya, setahu saya itu dari agama-agama itu kan meruntut dari sana semua. Datanya di mana? Setahu Abang datanya itu di mana, Bang? Oh, kalau Bukan data saya data, nggak tetapi tahu, dari cuma dilihat setahu dari- saya. Diam dulu kok Itu ART. muncul. Ah, Kan dari Yahudi, terus adalah Kristen, Pertanyaan saya, terus adalah Bang. Islam. Bang, pertanyaan saya, di mana datanya Tuhan yang Ya, pertama dari- kali itu Tuhan orang Israel? Iya, ya dari kitab yang dibaca itu saya tahu. Di mana kitabnya, Bang? Moderator, tolong di mute ART noise, moderator. Moderator, di mute ART, moderator.
Moderator. Nah, di mana di kitabnya, Bang? Ya, Di mana, di Bang? kitab Injil itu. Iya, yang sebutkan nama perjanjian kitabnya lama biar itu. kita bacakan, Bang. Maksudnya Tuhan yang Iya, di pertama kitabnya Israel di gitu. mana tertulis bahwa Oh. Tuhan yang pertama itu adalah Tuhan orang Israel. Itu di mana? Oh, itu nggak ada tertulis itu. Lah, kenapa Cuman Anda kalau berani saya- berasumsi kalau nggak ada tertulis? Ya karena saya berpikir agama itu kan awal mulanya dari sana. Ya benar ya, udah karena dilihat sudut pandang historis agama itu muncul. Itulah nah, dari saya Awal mulanya kan dari sana. Asumsi-asumsi liarnya, Bang, saya juga bisa, Bang. Oke, Ya. kalau ini dianggap asumsi, Kalau berasumsi lupakan asumsi saja. liar, Ya lupakan saja. Saya nggak tanya itu. lah elah Itu. dilupakan saja Iya kan? katanya. Ya karena itu kan cuma asumsi, berarti kan nggak kuat. Jadi lupakan aja. Yang saya pertanyakan sama nggak Tuhannya yang disembah Israel sama yang disembah Islam? Sama nggak Tuhannya Israel sama Tuhannya Islam. Islam? Orang Israel itu menyembah satu Tuhan, sedangkan kami juga menyembah satu Tuhan, berarti sama. Yang disembah Tuhan yang sama. Enggak, gini dulu itu. Ini pertanyaan yang sering adalah pertanyaan yang konyol. Di mana seseorang mempertanyakan ya sesuatu yang bukan memiliki dia. Saya tanya dulu, Tuhannya Oten sama nggak sama Tuhannya Israel? Kalau Coba. kami sama. Sama. Oke, Iya. atas dasar apa Anda katakan Tuhan Oten sama dengan Tuhan Israel? Apakah Musa Ya. pernah berkata bahwasanya Tuhan akan mati di kayu salib? Nggak ada. Jadi kok bilang sama? Tuhan Anda bukannya Tuhan ada mati di kayu salib? Ya makanya yang perjanjian lama. Enggak, yang saya tanyakan, bukankah Tuhan Anda mati di kayu salib? Ya itu kan yang anggap Tuhan. Ada juga Yang saya Kristen nggak tanyakan, anggap. Tuhan Anda mati nggak di kayu salib? Tunggu dulu saya bilang. Kristen itu ada yang anggap Yesus itu Aduh, Tuhan. udahlah mulai sama aja masih RT. Tiba ditanya mutar. Ini. Yesus itu Kenapa ada. kalian nggak bisa menjawab dengan tegas? Tuhannya saya tanya tadi, apakah Tuhannya Musa mati di kayu salib? Tidak, Anda katakan. Apakah Tuhan Anda mati di kayu salib? Tidak. Tidak. Iya. Tidak. Oke, berarti Tuhan Anda tidak mati di kayu salib ya? Iya. Oke, konsep pengampunan di dalam Torah ya, di dalam Torah dalam ajaran Musa, Tuhannya itu pengampun dengan cara Iya. menyediakan korban bakaran yang tertulis dalam kitab Keluaran. Ketika Iya. kamu berdosa, kamu sembelih hewan, lembu jantan, di mana bagian dari lembu jantan itu dibakar, ada yang di dalam mezbah, ada mezbah, di luar mezbah. Itu adalah korban penghapusan dosa. Kalau Kristen, ya dalam upaya ataupun korban penghapusan dosanya, konsep penghapusan dosanya bagaimana Kristen? Kalau Ya, Tuhannya itu. Kristen, konsep penghapusan dosanya bagaimana, Bang? Gini Bang. Ya. Kalau tidak di apa saya Saya- tangkap itu. Apa lagi? kalau di Gini Bang, gini Bang. Loh, kok kamu dengar? Di awal Anda udah bohong. Anda bilang konsep iman dalam Kristen tidak mengimani Tuhan mati di kayu salib. Padahal kita sama-sama tahu ya, dengerin. Tuhan kalian mati di kayu salib. Udah Kalau nggak mau bohong. dengerin saya turun aja lah, nggak apa-apa. Udah turun aja Bang, daripada kita dengar Iya. omong-omong Bang. Itu kan, Ya kan? karena kamu nggak bisa Omong-omong dusta jawab aja, belaka. makanya takut. Karena nggak bisa jawab, makanya takut, gitu kan? Bukan nggak bisa Makanya nggak ngasih menjawab, kesempatan kapasitasnya saya. yang tidak pantas. Kalau memang Anda mau realistis, 3 iman ini kita kaji. Ya, Islam, Yahudi, Kristen. Apakah Kasih kesempatan Islam saya ngomong. mengimani Kasih Tuhannya kesempatan saya mati? ngomong. Tidak. Apakah Yahudi Kasih beriman kesempatan Tuhannya saya mati? ngomong. Tidak. Satu poin itu sudah sama. Apakah Kristen mengimani Tuhan kalian mati? Iya, kalian imani Tuhan kalian mati. Tidak, siapa Sudah terpisah bilang? kalian. Siapa bilang tidak? Oke, saya tanya RT, apakah Tuhanmu tidak mati di kayu salib RT? RT? Oh, kamu
Lalu Yesus yang mati di kayu salib itu siapa bagimu Bang Yuda? Halo, Ya, itulah dengarkan utusan. saya terangkan baik-baik. Yang pertama, Yesus yang mati di kayu salib itu siapa bagi Anda Yuda? Ya itulah kamu dengar, utusan. saya terangkan Iya, pertama. dia utusan bukan Konsep Tuhan. keagamaan itu dulu. Bukan. Konsep keagamaan itu dulu baru kamu. Oke, bukan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya si ART, Yesus yang Saya mati di terangkan kayu dulu. salib itu dalam imanmu Tuhan atau utusan? Dengarkan, saya terangkan dulu. ART nggak perlu kau terangkan, dari tadi kau menerangkan gak ada nyambungnya, kau muter-muter kau. Dalam imanmu, dalam konsep iman Kristen, Yesus itu Tuhan atau utusan? Itu namanya orang punya apa? Dalam filsafat. Berak ini teman filsafat lagi dibilang. Filsafat. Sekali lagi saya tanya RT. Kamu tahu Dalam Dengar konsep dulu. iman Kristen, Yesus itu Tuhan atau utusan? kamu dengar dulu, saya terangkan dulu baik-baik. Yang pertama, muncul agama ada di bumi itu hanya dua, agama Samawi dan agama Ibrahimi. Sudah tahu? Apakah sudah tahu apa itu agama Samawi dan apa itu agama Ibrahim? Ini pada takut semua nggak bisa jawab. Baca dulu ya. Iya kan? Mereka takut nggak bisa jawab. Udah boleh saya ngomong. Agama Samawi. Enggak, si Bapak RT silakan. tanya dulu, bagi dia iman dia Yesus itu Tuhan atau utusan? Sama saya aja dulu, Pak. Kalau misalnya Satu-satu. kita membangun rumah, kita langsung bagian di atap, bagian atap rumah genteng, tetapi tanpa fondasi itu pemahaman bagi Anda harus tahu dasarnya itu. Makanya tadi saya berbicara prosesnya itu seperti apa. Anda jangan bertanya kepada kesuksesan. Orang lebih suka kepada kesuksesan tapi tidak suka kepada proses. Makanya kebanyakan orang tinggal di bawah jembatan kolong. Itu. Gimana Bang Faruk mau nanggapi pertanyaan saya? Pertanyaannya Bang, apa Baru. pertanyaannya? Kalau misalnya kita mau Apa lihat dari sudut pertanyaannya, pandang Bang? filosofis ya, dari sudut udah pandang dulu apa filosofis pertanyaan? saja. Diam dulu ART. Itu namanya bagaimana Diam dulu, rasio ART. itu Diam berjalan. dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandang agama, Diam kalau sampai dulu, kepada Tuhan sudut berarti pandang. itu sudah Diam dulu, menjadi sudut kesimpulan pandang. terakhir. Iyalah sudut pandang, diam dulu. Nah, apa pertanyaannya Bang Yuda? Apakah sama Tuhan yang disembah bangsa Israel dengan yang disembah agama Islam? Tuhan yang Saya tadi sama, sudah Tuhan yang jawab ya. satu. Nah, oke, saya sudah jawab. Bang Yuda, Anda bertanyakan tentang orang Israel. Tuhannya orang Israel. Apakah Anda orang Israel? Tidak. Tidak. Nah, Anda bertanya itu. Kenapa Anda, apa tujuan Anda bertanya itu? Itu bukan Tuhan Karena Anda. saya- Kenapa Anda ingin tahu? Itu Tuhan saya. Lah, siang mana Tuhanmu? Ya yang disembah bangsa Israel. Berarti Yesus bukan Tuhanmu? Utusan. Bukan. Berarti dia bukan Tuhan. Iya utusan. Iya, berarti bukan Tuhan ya, utusan ya. Berarti Utusan. Yesus yang disalibkan itu dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Berarti manusia Iya. menebus dosa manusia. Iya. Berarti bukan Tuhan ya. Aja dulu itu. Ulangan 33 nomor 4. Nois Bang Faro. Ulangan 33 Nois nomor Bang 4. Faro. Buka dulu. Iya, ulangan 33 nomor 4, Nois. Oke, ini aku bukakan ya. Nih, aku buka ini. Maka Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Nah, ini. Oke, dari 12 anak Yakub, abang anak keturunan yang mana, Bang?
Bang Yuda? Abang anak keturunan Yakub dari siapa ini? Dari Ruben kah? Dari Lewi kah? Dari siapa bang? Dari Yusuf kah? Benjamin kah? Dari siapa Bang Yuda? Protestan soalnya dia Protestan. Jawab itu Bang Yuda. Anda ke Protestan, ngaku-ngaku Anda Ya, Tuhan, nggak Anda Tuhan ada. orang Israel. Ya, Lah kenapa nggak ada. ngaku-ngaku? Lah kenapa Anda ngaku-ngaku Tuhan Anda Tuhan orang Israel? Kalau Anda tidak ada keturunan salah satunya. Ya memang yang di perjanjian lama itu Tuhan yang disembah Israel itu sama dengan yang kita sembah. Gitu. Berarti abang ini sunat. Makanya sunat. Makanya yang Sunat, disembah. gak makan babi. Iya enggak. Enggak. Kalau pas kilap Ya udah aja kalau makan. ya udah kalau begitu Yesus utusan, ya kan? Yesus utusan. Kalau begitu ya udah tinggal syahadat aja lagi. Enggak, karena di saksi Oh Yehova enggak. itu, tunggu dulu. Kan- Di Kristen itu ada banyak. Enggak cuman Lah Kristen itu ada banyak. Ya kalau udah kayak gitu udah syahadat aja lagi apa lagi? saksi Yehova enggak usah syahadat. Oh, udah sih apa sih? Saksi Syahadat. Yehova, ya kan? Anda Alirannya ke kan gereja lain, Pak. enggak? Ya, Anda kan? gereja enggak? Iya. Ke gereja? Lah, Iya. tadi katanya Anda melakukan hukum Taurat. Terus yang Iya. ngajarkan Anda ke gereja siapa? Ya Coba. kemauan sendiri. Lah kemauan sendiri. Berarti memang enak mau enak kau aja ya. Astagfirullahaladzim. Boru sinaga di dalam Ah, Bible itu kan. terus jawabannya kan apa ada disuruh ke sekarang? gereja kan? Di dalam Bible kan? Nggak ada, makanya dia bilang dia ke gereja kemauannya sendiri. Udah tanya, jelas kejarin dulu. Masa yang nggak ada disuruh dia buat, langsung kejarin. Ayo, mana Bang Yehuda? Kenapa Anda ke gereja? Kok kemauan sendiri? Berarti Anda tuhankan diri sendiri aja lah. Ya siapa yang nuhankan? Ya, Anda tuhankan diri sendiri. Siapa yang tuhankan? Berarti pertanyaan saya nggak bisa dijawab nih ya. Memang tumpian kau. Pertanyaan Nggak kok apa yang dijawab. nggak bisa dijawab? Apa yang nggak bisa dijawab? Yang nggak bisa dijawab? Apa pertanyaanmu? Udah dijawab pertanyaannya. Tuhan orang Israel apakah sama enggak. Tuhannya? Tuhannya dengan orang Islam. Itu sama enggak? Itu sama-sama menuhankan satu Tuhan yaitu Allah. Tuhan yang sama apa enggak gitu loh. Tuhan yang sama, iya Tuhan yang sama. Tuhan itu satu. Iya. Penyebutannya aja berbeda. Dia itu penyebutan beda untuk Bani Israel, dia penyebutan beda. Tapi untuk Bani Oten ada nggak penyebutannya? Nggak gitu. Konyolnya pertanyaannya itu dia gini. Kalau bisa dianalogikan ya. Istri si Paruk sama istri si Naga sama nggak kata dia. Beda. Tapi dia nggak bahas tentang istri dia gitu loh. Dia nggak tahu istri Bang Naga gimana, istri Bang Faruk bagaimana. Tapi dia tanya istri si Paruk sama si istri si Naga sama nggak? Itulah otak lain yang kotor itu penyembah manusia. Tadi kau berdusta kau. Kau bilang Iya, Tuhan Pak. kau sama Israel. Rupanya ke gereja kau nyembah manusia. Tolong dipelajari saksi Dari Yehova mana? ya. Coba kau tunjukkan deh. Tolong Kau dipelajari saksi tunjukkan Yehova. dari mana Tuhan kok bisa kok beda kok Tuhan kok dilahirkan. Dari mana? Tunjukkan dulu. Tunjukkan. Kau bilang saksi Yehova. Coba kau pikir secara jernih. Tuhan kok dilahirkan? Apakah pantas Siapa? Tuhan keluar dari lubang itu? Pantas Rupanya nggak? Bang Naga ini nggak Tuhan- tahu saksi Yehova. Iya, Saksi saksi. Yehova itu nggak menuhankan Jujur Yesus, saya kalau tahu. misalnya kita bahas ini, kalau kita mendengarkan satu sama lain, kita berbagi ilmu, pasti kalian akan mendapat ilmu dari saya. Pernyataan dari Yang didapat saya. dari kau Baluar sampai jatuh HP-ku. Ilmu apa yang didapat dari kau Baluar? Ilmu apa? Ilmu penipu. Pertama Dapat itu ilmu saya- sampai jatuh HP-ku. Ilmu apa yang didapat dari Karena kau? nggak Ilmu bisa penipu. dijawab, saya turun aja lah. Ya udah turun kau Baluar, Makasih. turun kau yang ke gereja turun. Yang ke gereja turun. Turun kau. Pertama, Macam berilmu aja lah kau Baluar. Tak ilmu Mbak apa kuliah yang mau di mana? didapat dari kau? Mbak kuliah di mana? Kalau misalnya berani kita debat itu saja. Ayo sini kau debat, datang kau ke Batam. Datang kau ke Batam. Datang kau ke Batam, biar debat kita secara offline.
Ayo datang kau ke Batam. Datang kau ke Batam. Oke, saya terangkan dulu Aku ya. tunggu kau. Yang pertama, saya Oke, saya terangkan terang. dulu. Dengar. Aku suruh kau datang ke Batam, gak aku suruh